Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aura Syifaulia. Selaku penyusun PowerPoint tersebut, hari ini saya akan menjelaskan dan mempresentasi apa yang sudah saya searching belakangan ini. Dan saya menemukan sebuah algoritma yang masih ada singgungannya dengan mutual exposure dan protocol agreement, yaitu adalah MDA atau yang disebut Manet Dynamic Algorithm. Manet Dynamic Algorithm atau biasanya dikembangkan oleh Manet. Konsep dari algoritma ini bertujuan untuk teknis ancestral, yang dimana untuk lalu lintas yang padat, yang dibuat untuk lalu lintas yang padat. Makanya saya bilang masih ada satu hubungannya dengan mutual exposure dan protocol agreement. Apa itu mutual exposure atau biasa disebut mutex? Adalah masalah fundamental untuk menjamin konsistensi data yang direplikasi di sistem terapi atau DS dan Manet dengan memastikan hanya satu node, single node, yang mengakses critical section pada selang waktu. Di sini adalah konsep algoritma dari MDA. Yang pertama adalah MDA ini itu termasuk permission based. Permission based itu adalah memanfaatkan izin dari node untuk menjamin mutex atau kelemahannya. Biasanya kelemahan mutex itu adalah menghasilkan lalu lintas yang tinggi ketika jumlah node bertambah. Makanya konsep algoritma ini termasuk teknis ancestral sebagai agar lalu lintas yang padat dari node itu bisa diselesaikan dengan cara titik tunggal pada algoritma berbasis token ini, yang dimana mereka akan menciptakan trade-off keluar dan masuk pertama di antara dua kelas tersebut. Jadi algoritma ini itu seperti traffic, yang dimana si node A dari kelas B ingin masuk ke dalam kelas A, yang dimana si node atau mobil-mobil kecil di kelas B ini membutuhkan token atau permission, makanya disebut permission based dari kelas A. Ketika sudah masuk permission tersebut, si node dari kelas B bisa masuk ke kelas A secara satu keluar, satu masuk, seperti itu. Nah, cara kerjanya yang seperti saya bilang, node terbaru memiliki critical section yang mempengaruhi kerja node. Jadi ketika ada beberapa critical section dari arah kelas A, B, dan C, dan D, seperti itu kira-kira. Saya juga menemukan beberapa jurnal yang dimana mereka membahas dan mengambil dan menerapkan algoritma tentang critical section. Salah satunya adalah tesis yang berjudul Permission Based Fault Tolerant Mutual Exclusion Algorithm untuk mobile dan Hawk Network, yang tesis ini pakai menggunakan MD, dan topik utamanya adalah menyelesaikan masalah mutual exposure ini yang toleran terhadap kesalahan dalam mobile Hawk Network. Dan solusi terbarunya adalah si ancestral teknik yang memperkenalkan teknik ancestral
yang menciptakan trade-off antara berbasis token dan berbasis izin. Teknik tersebut menggunakan token, tetapi node terakhir mengakses critical section yang mempengaruhi node tersebut. Maksudnya kayak node tersebut itu mirip seperti token. Dan hasil dari MDA-nya dalam tesis tersebut meningkatkan ketersediaan critical section yang dimana minimal rate-nya itu 113 dan mengurangi jumlah kasus terburuk dari 3 joule sampai 2 joule menjadi 1 dan 1/4 joule. Kesimpulannya adalah, secara ringkas, kemampuan dalam efisiensi keandalan jaringan manet atau mutu mobile ad hoc network yang disajikan oleh dokumen-dokumen ini, peningkatan PRD, stabilitas dan penurunan overhead merupakan fondasi penting untuk keberhasilan implementasi distribusi mutual effecture dan protokol agreement di lingkungan nirkabel yang sangat dinamis. Sekian dari saya. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.